Halo semuanya, kembali lagi di Calon Belajar Online. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu klasifikasi makhluk hidup yaitu Kingdom Monera. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Protista. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Apa yang dimaksud dengan Kingdom Protista, Kak? Ya, Kingdom Protista adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang mencakup organisme eukariotik sederhana. Kingdom ini tidak termasuk kelompok fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Kalau begitu, apa saja ciri-ciri Kingdom Protista, Kak? Ciri-ciri Kingdom Protista yaitu yang pertama adalah eukariotik. Maksudnya adalah organisme yang termasuk Kingdom Protista memiliki membran inti sel. Jadi, materi genetiknya terbungkus rapi di dalam nukleus atau inti sel. Ciri yang kedua adalah uniseluler atau multiseluler sederhana. Kebanyakan protista adalah organisme uniseluler, namun ada beberapa jenis protista yang bersifat multiseluler, contohnya adalah beberapa jenis alga. Lalu, ciri yang ketiga yaitu habitatnya. Sebagian besar protista hidup di lingkungan berair, baik air tawar maupun air laut, atau juga lingkungan yang lembab. Ciri yang keempat berkaitan dengan cara hidup. Ada yang autotrof, yaitu mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, misalnya alga. Dan ada juga yang heterotrof, yaitu mendapatkan makanan dari organisme lain, misalnya adalah Plasmodium malariae, yang mengambil sel darah merah manusia untuk memperoleh nutrisinya. Ciri yang kelima adalah mengenai reproduksi. Protista dapat bereproduksi secara vegetatif maupun generatif. Reproduksi secara vegetatif yaitu yang pertama melalui pembelahan biner atau mitosis. Contohnya adalah amoeba, paramecium, dan juga euglena. Cara reproduksi vegetatif yang kedua adalah fragmentasi. Contohnya adalah Spirogyra yang dapat memotong filamen tubuhnya. Cara reproduksi vegetatif yang ketiga yaitu melalui pembentukan spora. Contohnya adalah Chlamydomonas atau alga multiseluler. Lalu selanjutnya ada reproduksi secara generatif, yaitu melalui proses pembuahan. Contohnya adalah pada siklus hidup Plasmodium di tubuh nyamuk yang melibatkan pembuahan antara jantan dan betina. Oh iya, protista dibedakan menjadi berapa kelompok, Kak? Nah, protista dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan kemiripan dengan organisme lain. Yang pertama adalah protista mirip hewan atau protozoa. Lalu yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Kita akan bahas satu persatu mulai dari protista mirip hewan. Protista mirip hewan atau yang dikenal sebagai protozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat kosmopolit, artinya protozoa banyak dijumpai di mana saja, seperti parit, sawah, sungai, bendungan, atau air laut. Ada pula protozoa yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain sebagai parasit. Lalu yang kedua, protozoa terdiri dari satu sel dan berukuran mikroskopis. Yang ketiga, protozoa berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri atau membentuk spora. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif dengan melakukan konjugasi, yaitu peristiwa menempelnya 2 sel untuk mengadakan pertukaran inti sel. Protozoa dibedakan menjadi beberapa filum berdasarkan alat geraknya, yaitu yang pertama ada Rhizopoda, yang bergerak menggunakan kaki semu atau Pseudopodia yang merupakan penjuluran sitoplasma dari tubuhnya. Contohnya yaitu Amoeba proteus dan juga Entamoeba coli. Yang kedua ada Ciliata. Ciliata bergerak menggunakan rambut getar atau cilia, contohnya adalah Paramecium sp. Yang ketiga Sporozoa. Sporozoa tidak memiliki alat gerak khusus dan juga bersifat parasit atau hidup menumpang pada inangnya. Sporozoa berkembang biak dengan membentuk spora, contohnya yaitu Plasmodium sp atau penyebab penyakit malaria. Yang keempat ada Flagellata yang bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagella. Contohnya yaitu Euglena viridis dan juga Trypanosoma sp atau yang menyebabkan penyakit tidur. Nah, sekarang kita akan membahas pengelompokan protista yang kedua, yaitu protista mirip tumbuhan atau yang sering disebut dengan alga. Alga dikatakan mirip tumbuhan karena berklorofil dan mampu berfotosintesis seperti halnya tumbuhan. Tetapi alga tidak termasuk tumbuhan karena alga tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati.
Oh iya, apa saja ciri-ciri alga, Kak? Alga memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama bersifat autotrof, artinya berklorofil dan dapat melakukan fotosintesis sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Yang kedua bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang ketiga habitatnya beragam, sebagian besar hidup di lingkungan berair baik di air tawar maupun air laut. Yang keempat memiliki pigmen fotosintetik yang beragam. Selain memiliki pigmen klorofil, alga juga memiliki pigmen phycobilin dan karotenoid yang memberi warna merah, coklat, atau kuning. Yang kelima, reproduksi alga secara vegetatif dengan melakukan pembelahan biner dan secara generatif dengan melakukan penyatuan gamet. Yang keenam, alga tidak memiliki jaringan sejati. Ia, meskipun multiseluler, alga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati seperti halnya tumbuhan. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga terbagi menjadi 4, yaitu alga hijau atau chlorophyta, alga coklat atau phaeophyta, alga emas atau chrysophyta, dan alga merah atau rhodophyta. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari alga hijau atau chlorophyta yang sering dijumpai di air tawar, air laut, maupun di tempat lembab di daratan. Kolam yang banyak ditumbuhi alga ini biasanya berwarna kehijauan. Contoh dari alga hijau adalah chlorella, spirogyra, dan juga volvox. Alga hijau juga memiliki peran penting dalam ekosistem, diantaranya adalah sebagai sumber utama oksigen dan makanan di banyak ekosistem perairan. Yang kedua juga berperan dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan kualitas air, mengurangi kadar karbon dioksida, serta membantu menjaga keseimbangan kadar nitrogen dan fosfor dalam perairan. Selanjutnya, alga hijau juga bermanfaat dalam industri seperti alga hijau chlorella yang digunakan sebagai suplemen kesehatan dan beberapa produk kosmetik dan juga perawatan kulit. Yang kedua adalah alga coklat atau phaeophyta. Alga coklat umumnya hidup di perairan pantai yang beriklim dingin dan juga di air tawar. Contoh dari alga coklat yaitu laminaria, fucus, dan juga sargassum. Sama seperti alga hijau, alga coklat juga berperan dalam ekosistem laut seperti produsen primer, juga digunakan dalam industri makanan, kosmetik, obat-obatan, dan juga farmasi. Yang ketiga adalah alga emas atau chrysophyta. Alga emas umumnya ditemukan di perairan tawar dan laut, terutama di tempat dengan tingkat cahaya yang cukup dan kandungan nutrisi yang tinggi. Contoh dari alga ini adalah Dinobrian, Cynura, dan juga Ochromonas. Sama seperti sebelumnya, alga emas juga memiliki peran penting dalam sistem perairan sebagai produsen primer, sebagai penyumbang oksigen di lautan dan perairan lainnya. Juga menjadi sumber makanan bagi berbagai zooplankton dan ikan kecil di ekosistem perairan. Yang keempat adalah alga merah atau rhodophyta. Contoh dari alga merah adalah Eucheuma spinosum yang sering dipakai sebagai pengental dalam industri makanan, kosmetik, dan juga farmasi. Lalu ada juga Gelidium dan Glacilaria yang digunakan untuk menghasilkan agar-agar. Selain itu, alga merah berguna untuk industri kosmetik, cat, es krim, dan juga yogurt. Nah, sekarang kita akan membahas tentang protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah kelompok organisme dalam kingdom protista yang memiliki sifat mirip jamur, terutama dalam cara mereka mendapatkan makanan dan juga siklus hidupnya. Ciri-ciri protista mirip jamur yang pertama yaitu habitatnya di tempat lembab, tanah basah, atau bahan organik yang membusuk. Ciri yang kedua yaitu sifatnya heterotrof, yaitu mendapatkan makanan dengan mencerna bahan organik dari lingkungan atau yang dikenal dengan istilah saprotrof. Ciri yang ketiga adalah yang terletak pada dinding selnya. Dinding sel dari protista mirip jamur tidak memiliki kitin seperti jamur sejati, melainkan selulosa, terutama pada jamur lendir. Ciri yang keempat berkaitan dengan cara reproduksi. Protista jenis ini dapat bereproduksi secara vegetatif maupun generatif. Secara vegetatif yaitu dengan spora yang dihasilkan di dalam sporangium. Sedangkan secara generatif yaitu beberapa spesies juga memiliki fase generatifnya yaitu saat melalui fase meiosis. Nah, protista mirip jamur ini terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama adalah jamur lendir atau Myxomycota. Pada satu fase hidupnya bentuknya menyerupai lendir. Jamur lendir dapat bergerak seperti amoeba saat mencari makanan,
dan hidup bebas di tanah atau bahan organik yang membusuk. Contohnya adalah Pisarum polycephalum. Yang kedua adalah jamur air atau Oomycota. Jamur ini hidup di air atau tempat yang sangat basah. Beberapa menjadi parasit, misalnya menyerang tanaman atau ikan. Contohnya adalah Saprolegnia yang menyerang ikan dan Phytophthora infestans yang menjadi penyebab penyakit pada kentang. Kalau begitu apa sih perbedaan protista mirip jamur dengan jamur sejati, Kak? Nah, ini adalah perbedaan protista mirip jamur dan jamur sejati. Yang pertama pada dinding selnya. Protista mirip jamur memiliki dinding sel dari selulosa, sedangkan jamur sejati memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Yang kedua, cara reproduksinya. Protista mirip jamur lebih sering menggunakan spora yang bergerak, sedangkan jamur sejati tidak pernah menggunakan spora yang bergerak saat proses reproduksinya. Wah, sekarang aku sudah mengerti tentang klasifikasi kingdom protista nih. Terima kasih ya, Kak. Nah, sekarang sudah mengerti kan bagaimana dengan teman-teman yang ada di rumah? Sudah mengerti juga ya? Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan materi tentang kingdom protista, mulai dari pembagiannya hingga contoh-contohnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih kakak ucapkan dan nantikan video-video berikutnya.